bukan pindah agama. Kecuali orang Islam yang pindah ke Kristen, itu pindah agama asli. Kenapa? Saya bisa buktikan. Dalam pengakuan umat Kristen dan Islam di Indonesia, katanya kitab suci Kristen itu apa namanya? Coba saya dengar. Apa namanya? Tidak salah. Oh, sudah jadi pelan. Tidak salah. Tidak. Betul Injil. Saya tanya lagi, siapa yang bawa Injil? Oh, masa tidak ada? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bawa kitab Injil ke dunia? Nabi Isa. Kasih kuat. Tidak salah. Lalu saya katakan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Nabi Isa nabinya orang Kristen atau Islam? Jangan Islam. Nabi Isa nabinya orang Kristen atau Islam? Kalau Nabi orang Islam, kenapa kitab Injilnya Nabi Isa ada di gereja? Bingung kan? Maka kita harus belajar. Al-Quran itu bukan cuma ditaruh-taruh di atas lemari. 8 tahun saya kaji Al-Quran. Delapan tahun saya menganalisis setiap tulisan scripture dalam Al-Quran. Untuk apa? Bukan untuk masuk Islam. Mencari-cari tahu di mana kelemahan Al-Quran, lalu saya ingin menyerang dengan argumentasi filsafat. Tapi apa yang terjadi? Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quranul Karim tidak ada dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Jadi yang Bapak Ibu katakan tadi, Al-Quran dan Injil itu adalah kitab suci Kristen, saya berani katakan tidak benar, salah. Langsung ketahuan, Muslim KTP. Salah. Coba, kalau saudara tidak salah pasti tahu ketika Rasulullah SAW sholat sunat fajar, beliau senantiasa membaca rakaat yang pertama dengan bunyi ayatnya demikian. Qul amana billahi. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma ursila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wa ma utiya Musa, wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa dan Isa. Jadi telah jelas bahwa kita beragama Islam, alhamdulillah, syukur. Beragama Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Bagus sekali. Makanya ada istilah di Indonesia, oh, Kristen dan Islam sama. Siapa yang mengatakan Islam sama dengan agama lain, itu tidak lebih daripada anjing tukang bajilat. Saya bukan di Gorontalo, saya berani di Manado. Di Manado ada slogan, kita orang semua bersaudara. Saya katakan tidak bersaudara. Saya tembok, ente tidak tembok. Saya punya topi longgar ini. Kepala terlalu besar. Saya katakan ente tidak sunat, saya sunat, berarti tidak bersaudara. Akibat dari slogan ini, maka umat Islam tidak lagi udhulu fisilmi kafah. Tidak hidup dalam kafah Islamnya. Islam hanya simbol. Sama dengan di Jawa, datang Indomie satu bungkus, murtad dari Islam. Saya sudah mempertanggungjawabkan buku saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Di dalam buku saya ratusan data kepalsuan kitab suci Kristen. Pendeta-pendeta di dunia ini, jangankan Indonesia, kelas dunia, dan saya menyurat, dan jawaban mereka berdiam diri adalah emas. Saya panggil berdebat.
yang jago-jago ditemukan di Gemim sana, tidak ada. Karena saya tahu yang mereka pelajari bukan teos dan logos, bukan teologia, tetapi tolologia. Ini permainan filsafat Paulus. Jadi agama Kristen itu agama yang menyesatkan. Tidak salah, orang Kristen tidak salah. Beragama itu wajib di negara kita. Kalau tidak beragama dianggap komunis. Yang saya mau sampaikan bahwa kalau orang Kristen nggak masuk Islam, itu nggak akan masuk surga. Pendeta-pendeta neraka jahanam. Walau ana ahlal kitabi aman wa takalla kafarna anhum sayiatihim wala atkalahum jannati na'im. Sekiranya ahli-ahli kitab Yahudi atau Nasrani mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi pendeta-pendeta yang masuk surga itu bukan pendeta yang di gereja, pendeta yang masuk Islam seperti saya. Insya Allah. Kalau bapak ibu mati, beda dengan saya mati. Kalau saya mati sekarang, tidak lagi dihitung dosa-dosa saya. Enggak. Karena Al-Quran yang bilang tadi, bukan ustadz, bukan kiai. Al-Quran yang bilang. Ada ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Beda dengan bapak ibu, 7 langkah dari kubur orang pergi, Munkar dan Nakir langsung serang dengan argumentasi 1001 macam pertanyaan. Saya tidak, begitu bersyahadat langsung kertas putih. Itulah hebatnya kalau dari kafir masuk Islam langsung bersih. Tapi yang lahir dari kandungannya Muslim lalu tidak kafah, ente siap-siap saja. Memang di Islam ini nggak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Selamat pun belum tentu selamat. Tidak apa-apa. Walaupun nggak ada juru selamat, tapi yang namanya Muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Dia mau sholat atau tidak sholat, dia mau puasa atau tidak puasa, yang namanya Muslim pasti selamat. Lalu yang tidak sholat-sholat di sana yang dibentor-bentor itu, karena tuh bentor itu kan seharian penuh di jalan, dia sudah maghrib mana dia, gak peduli dia dengan azan, yang penting cari uang. Saya kan sering lihat bentor-bentor itu. Jadi yang nggak sholat-sholat hukum sama saya, wah itu baru namanya ustadz hebat. Oh beda, ente yang nggak sholat-sholat, kalau mati ente mampir dulu, ente sudah babak belur, sudah benjol-benjol, baru ente sampai. Jangan dulu senang. Untuk apa masuk surga kalau sudah cacat? Percuma. Iya. Kemarin saya ceramah di Marisa. Waktu saya khotib di Marisa, sholat Jumat, masih ada orang bawa bentor lalu lalang depan Masjid Al-Ikhlas, Buntulia. Dan itu bukan orang Kristen. Saya tahu, uti-uti semua itu. Berarti Muslim. Ente dapat 30.000 satu hari, silakan. Tapi besok lusa, ente berobat ke dokter sampai 100-300.000, sampai bentor habis. Islam juga mau nyuruh mencari jabatan setinggi langit. Islam perintahkan cari harta, cari tumpuk setinggi-tinggi langit. Imali dunia karena kata Yesus abadan wa maliyati roti. Karena kata mutukodan, carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tapi ingat, mencari sesuatu itu harus seimbang dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk Islam, harta saya cuma kain sarung 6 biji dan baju koko 12. Merantau ke Jakarta, sempat jadi pemulung, sempat campur-campur semen. Selama 4 bulan menderita.
anak saya tidak sekolah. Tapi sekarang mobil saya mobil mewah. Baru 2 tahun saya masuk Islam, 2 tahun lebih. Apa yang susah dalam Islam itu? Nggak ada yang susah. Pegang satu prinsip. Surga saja dia kasih, dia berikan, Allah berikan. Apalagi harta. Tapi ada konsep tentunya, ada caranya, ada metodenya. Bagaimana mendapatkan itu? Ubah kita punya karakter, sikap hidup kita. Tunjukkanlah kita seorang yang Muslim. You know the best, you know the best, but you difference. Bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tetapi saya adalah lain daripada yang lain, tampil beda, istilah orang modern. Jadi sebagai Muslim harus tampil beda. Orang Kristen aja bukan main wibawanya, padahal kafir. Makanya saya pernah katakan, seburuk-buruknya Muslim, walaupun dia perampok, pembunuh, pemerkosa, masih dia lebih suci daripada seorang pendeta dan pastor. Kenapa? Karena yang kita perlu cari sebagai manusia di dunia ini adalah kebenaran, bukan kebaikan. Semua agama mengajar baik, tetapi hanya satu agama yang mengajarkan kebenaran, hidup kekal, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam. Saya sendiri tukang tantang-tantang Islam, dan di Kristen saya menganggap diri benar.